Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal mutamassikina fi wilayati Amiril Mukminina a'immati ma'sumin alaihi salam. Bang Tatang, Pak Jerry kemana itu? Nggak masuk lagi. Bang Jaga Sukma itu menjelaskan tentang apa tadi? Tentang Wahabi. Masalah tawasul, Bang Tatang. Ini pada kemana ini? dokter mana itu, dokter, ibu dokter? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ala ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Yang dibahas Pak Jaga Sukma itu sebenarnya saya perhatikan sih beliau lagi berdiskusi dengan Pak Erik itu, ya, yang mana Pak Erik kan mengatakan ya arahnya gitu ya, Jamaatul Muslimin gitu, jadi harus bersatu, tapi bersatunya menurut Pak Erik harus di bawah mazhab yang diyakininya, yaitu harus dalam dalam Ahmadiyah. Jadi kalau dalam Ahmadiyah ini menurut Pak Erik itu namanya bersatu. Kalau di luar Ahmadiyah ini namanya firqah, itu menurut Pak Erik. Nah, Pak Jaga Sukma membalas, apa baiknya di sana, ya? Di sana nggak ada dapat ilmu. Saya di Al-Yamani justru saya punya ilmu yang berkualitas, kata Pak Jaga Sukma nih, ya. Pak Jaga Sukma kan mengatakan tuh, ya, dapat ilmu di mana menyangkal ataupun kurang sepaham dengan memahami Allah lebih dekat daripada urat leher, ya. Dikaitkan juga dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Itu liya'buduni itu bukan kecuali beribadah menurut pemahaman yang Pak Jaga Sukma dapatkan di Al-Yamani sekarang ini berdasarkan dari ajaran Ahmadiyah Hasan, yaitu katanya penjelasannya bukan kecuali beribadah, tetapi kecuali makrifat, kecuali mengenal kepada Allah ini, ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan punya ilmu yang mana palahuti. Saya palahuti nggak ngerti nih, tapi beliau jelaskan juga, yaitu Allah yang mutlak katanya, ya. Jadi palahuti ini Allah yang mutlak. Palahuti tadi itu saya jadi lupa tuh, ya. Palahuti yang ujungnya itu laisa hakikoh. Jadi bukan hak, ya. Bukan hak yang sebenarnya, bukan hakikat, ya. Nah, yang ujungnya itu fahwal hakikoh al-ma'rifatu fahwal al-ma'rifatul hakikoh, gitu kalau nggak salah itu, ya. Jadi yang dimaksud ibadah tadi itu mengenal, maka Allah yang mutlak itu bukanlah hakikat. Bahwa hakikat torikol bahwal ma'rifah torikol hakikoh, kalau nggak salah gitu, ya. Justru mengenal Allah itulah merupakan jalan yang sebenar-benarnya hakikat, ya, gitu. Di sini kalau
Tapi abang ini pertanyaan masih berlanjut nih, Pak Erik kemana? Dan dokter juga dipertanyakan ya. Saya kalau dokter ini dipikir-pikir ini ngomongnya ini kontroversi ya. Kalau saat ini saya berdiskusi nanti dia ngomongnya ke kiri, begitu saya katakan bukan ke kiri, dia belokkan, ya memang bukan ke kiri tapi ke kanan. Saya katakan, oh ya bukan ke kanan, dia belok lagi ke kiri. Jadi ngomongnya ini kontroversi kalau dokter ini, nggak jelas. Ya nggak jelas di mana prinsipnya. Pada saat dia ngomongin bermazhab-mazhab ini bukan sesat, tetapi metode. Saya bilang berarti Syiah pun, mazhab Syiah pun nggak bisa sesat. Dia tetap bersikukuh. Justru kalian ini tersesat di hutan katanya. Justru kita bersosialisasi, memberi nasihat kepada orang yang tersesat. Kalau nggak mau ya masa bodoh. Tetap saja diarahkannya untuk membuat Syiah ini sesat. Jadi ngomongnya tidak konsisten ya. Dokter ini ngomongnya kalau diperhatikan mencela-mencela. Tidak dalam satu pendirian di mana dia ini berdiri dan kemana dia itu mengarah. Cuman yang dia simpulkan ngomongnya itu mau mencari agar Syiah ini dia dalam pandangannya sesat gitu saja ya. Jadi mirip dengan si Karim, cuman kalau si Karim lebih radikal ini ya. Kalau dokter ini santun ini. Cuman ya kalau prinsipnya saya perhatikan sama. Kita kejar ke sini, yang dia cari itu mengarahkan bagaimana menyimpulkan supaya Syiah ini bagi dirinya disimpulkan sesat gitu saja. Tuh Bang ya. Jadi kalau saya perhatikan dokter itu begini, makanya saya jadi akhirnya malas nanggep ya. Biarin aja lah. Karena bagi dirinya diterangin apapun dia tetap dalam satu kesimpulan. Dia tidak mau paham dalil, tidak mau paham uraian. Yang dia paham itu hanya keyakinannya yang mungkin sudah terdoktrinasi ya, sudah sudah tercetak ya. Jadi dia itu nggak bisa mendengar lagi arahan kecuali dalam pikirannya sudah tercetak bahwa Syiah itu sesat. Bagaimanapun kita ini berdalil nggak didengar sama dia, cuman yang ada dalam pikirannya saja Syiah itu sesat sudah. Tidak lebih dengan si Karim dan si Buyak ya. Begitu kalau saya pikir nih. Nah, saya teruskan lagi nih ya. Tadi masalah Pak Jaga Sukma ya. Ya, saya sih kalau melihat ini saya lepas daripada melihat Pak Jaga Sukma dengan Al-Yamani dengan Ahmadiyahnya. Tetapi dalam pemahaman Allah itu kita bukan mengibadahi kepada Allah, pemahaman dari Ya'buduna itu, tetapi kita mengenali kepada Allah ya. Dan mengenali inilah merupakan jalan yang sebenarnya. Begitu ya pemahaman dirinya. Kalau saya pikir ini hanya bermain kata-kata Bang. Bermain kata-kata ya. Padahal kalau orang Sunda bilang itu dibulak-balik dekok. Dibulak-balik dekok itu apa? Seperti kita melihat bal. Diputar ke sana, diputar ke sini, mana atasnya, mana bawahnya, tetap begitu-begitu saja. Ya, bola itu ya begitu-begitu saja. Diputar ke kiri, diputar ke kanan, diputar ke atas, diputar ke bawah, ya begitu-begitu saja. Ya bola saja. Ditanya mana atasnya, mana bawahnya, semuanya sama kok. Bentuk atas dan bawah sama, bentuk kiri dan kanan sama. Mereka bola bundar ya begitu. Seperti nggak ada atas, nggak ada bawah. Nah, ucapan Pak Jaga Sukma ini sedang bermain-main kata dalam satu pemahaman yang sebenarnya nggak berbeda ya. Kita itu bukan beribadah pengertian Ya'budun itu, tapi ma'rifat ya. Sebenarnya maksudnya itu juga sih. Nanti ujungnya ma'rifat itu jalan menuju yang sebenarnya. Jalan yang menuju sebenarnya ya ibadah itu ya akhirnya ya. Kita harus beribadah itu. Jadi bagaikan gini Bang, ke Jakarta itu lewat jalan tol. Nah, ke Jakarta itu naik bis. Maka bis itu merupakan jalan ke Jakarta. Ya, sebenarnya itu juga sih. Ya, sebenarnya itu juga. Benar juga semuanya. Ke Jakarta lewat jalan tol benar. Ke Jakarta naik bis juga benar. Tapi sekarang kita pisah-pisahkan. Bukan, ke Jakarta itu bukan naik bis tapi ke jalan tol. Bukan, ke Jakarta bukan ke jalan tol tapi naik bis. Itu hanya membedakan yang sebenarnya tidak berbeda. Ya, kalau bagi saya nih, jadi Pak Jaga Sukma itu mengatakan bukan
bukan beribadah, tetapi ma'rifat kepada Allah. Sebenarnya ya intinya kalau kita kupas ya itu juga, kita itu bertuhan kepada Allah gitu ya. Jadi nggak berbeda, cuman bermain kata-kata saja seolah berbeda begitu Bang. Itu yang saya nilai ya. Jadi kalau saya katakan lagi itu kalau orang naik haji katanya kalau ke Arab itu kan suka ngomong gini tuh orang Arab itu, Jokowi, Jokowi, Jokowi. Nah, nanti pada orang-orang Indonesia pada beli ya. Nah, orang Indonesia ini itu Jokowi, Jokowi, Jokowi. Orang Indonesia akhirnya tertarik, orang Arabnya si penjualnya ngomong Jokowi, Jokowi. Nah, sekarang kita katakan gini. Mereka kan tahu Indonesia ini Indonesia. Indonesia ini apa? Negara Indonesia. Indonesia ini Jokowi. Jadi Jokowi itu seolah Indonesia, ya. Padahal Jokowi itu presiden, Indonesia itu negara kan seharusnya. Tapi bagi mereka mengatakan Jokowi, Jokowi, bagi kita yang di sana, ya sudah terima saja. Sama saja. Jokowi ya Indonesia, atau mereka mengatakan Indonesia juga ya sama Indonesia. Itu hanya trik apa namanya, memikat biar orang-orang yang dari Indonesia ini tertarik jadi ingin membeli. Karena kan dengan adanya si penjual Arab ngomong Jokowi, Jokowi, padahal yang dijual bukan Jokowi, mungkin macam-macam lah, ada handuk ya, ada sorban, ada tasbih, ada apa mungkin yang mereka jual di sana ya. Tetapi dengan ngomong Jokowi, Jokowi itu menggelitiklah kepada kita yang dari Indonesia ini, akhirnya ingin mendekat dan ingin membeli begitu ya. Nah, inilah seperti ini promo dari pihak Pajaga Sukma mengatakan liak budun itu bukan beribadah tetapi ma'rifatullah. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, lebih jauh detail maksudnya, ya sebenarnya masih itu juga. Apa? Ya kita itu menganggap Allah itu Tuhan kita, pencipta kita, di mana kita ya akhirnya ya harus beribadah gitu. Itu saja Bang. Hanya memutar balik kata-kata yang sebenarnya nggak ada bedanya ya. Seperti melihat bola, diputar kemana-mana pun ya tetap saja begitu bola itu. Mau dikatakan itu terbalik, itu bawahnya, itu atasnya, padahal mau dibalik di mana pun ya sama saja, atas dan bawahnya begitu-gitu saja kok bentuknya. Lain dengan manusia. Kalau manusia dibalik, kepala di bawah, kaki di atas, ya iya nggak normal. Tapi kalau bola dibalik kemanapun tetap saja begitu ya. Nasi goreng. Memang betul Bang, kalau dokter Ardian itu emang ngaco, bawa domba lah, nggak jelas lah. Makanya Jaga Sukma langsung berhenti nggak ngeladenin. Saya sih udah kenal lama itu Bang Tatang dari grup Nasrani. Itu Nasrani juga disesat-sesatkan juga sama dia. Sama. Islam semua disesat, semua nggak ada yang benar di depan dia. Nggak ada yang betul. Bang Bang Tatang. Ya saya anggap itu dia dokter stres. Jaga Sukma bilang juga dokter stres. OJGD. Aduh. Orangnya mah pakai jilbab itu Bang. Bang Tatang. Iya nih. Ini juga saya belum banyak komentar tentang Tuhan ya. Tentang Bang Jaga Sukma. Tadi saya mau nanggapin pas lagi ribet lah. Mungkin kalau ntar malam masuk, saya mau bertanya tentang ya sebagai dia udah hadir ya, Imam Maksum awal, terus menjelaskan tentang silsilah tadi saya dengar. Nah, cuman tahunnya nggak disebut dari Ismail, siapa lagi? Utsman ya, Husain, terus Salman. Tapi kok nggak disebut tahun-tahunnya gitu, langsung ke Hasan Asy'ari. Gitu loh. Itu perbedaan jenjang tahunnya berapa gitu dari Imam Mahdi itu. Gitu Bang Tatang. Makasih. Ya Bang, kita kan di antara orang yang merasa bagian dari pihaknya Syiah. Cuman kita nih ya, terutama di grup ini, tapi kayaknya bukan hanya di grup ini, di hampir semua grup nih kalau saya perhatikan yang saya tahu ya. Cuman kita nih yang paling lebih berani vokal di lapangan ya, di lapangan maksud saya. Kalau di forum-forum yang lebih eksklusif ya, misalnya di YouTube ataupun di
apa namanya, di forum resmi gitu ya, banyak ustadz-ustadz di Syiah ini yang lebih pandai daripada kita, dan mereka tampil dan berbicaranya memang lebih berkualitas gitu. Cuman di lapangan nih, ngadepin kayak dokter, kayak si Karim, kayak si Buyak, kayak grup-grupnya mereka, yang paling mau untuk tidak diem cuman kita secara PN. Kalau secara tulisan mungkin banyak lah ya yang lain ya, secara post artikel gitu. Tapi kalau secara PN cuman kita nih nampaknya ya. Nah, yang lain-lain pada menghindar, pada diem, atau pada nggak suka berbuat demikian ini gitu ya. Dengan berbagai alasan ya. Ada alasannya yang ingin menghindari perdebatan, atau mungkin alasannya tapi maaf nih kalau kesimpulan saya nanti menyinggung mereka ya. Alasannya ya mereka mungkin tidak punya kapasitas untuk menyampaikan secara PN gitu saja ya. Tapi kalau didengar mereka, jangan-jangan nanti ucapan saya ini menyinggung mereka nih. Saya minta maaf dari sebelumnya ya. Cuman kesimpulan kita nih, apa mereka nggak mampu atau nggak mau? Ya, nggak maunya ini gitu. Memang mereka nggak mau ya, tapi nggak maunya ini apa nggak mampu atau memang menghindar dianggap ini suatu hal yang tidak baik gitu. Saya tidak tahu ya. Nah, kembali kepada dokter nih, bang ya, kepada dokter nih. Dokter ini memang agak ngaco, tapi di sisi lain ya ada juga tidak ngaconya sih, tapi ngaconya juga ada. Ya kalau abang bilang ODGJ terlalu ekstrim kita mengatakan ke situ ya. Sejelek-jeleknya dokter ini tetap baik kok bagi saya ya, baik dalam hal tertentu nih ya, dengan tanda kutip gitu. Maksudnya saya tidak ingin dokter ini nggak ada di sini. Saya senang kok ada dirinya ya. Dan apalagi mungkin Pak kali dilem ini siapa namanya sih? Siapa jadi lupa nih, Pak. Aduh, siapa nih? Iya, Pak Romli ya. Ya itu Pak Romli itu. Kan beliau menggandrungi nih kepada dokter ini ya. Saya sih belum lihat wajah dokter. Jangan-jangan saya juga kalau lihat mungkin saya juga suka sama beliau ini. Jangan-jangan nih. Tapi kalaupun saya suka, saya nggak mau menyaingi Pak Romli ini. Biar saja kita dorong, biar beliau yang lebih terdepan. Dan nampaknya dokternya pun kok menerima kok dari caranya. Nggak ada tuh sikap-sikapnya yang terkesan mengelak ya. Ya kalau sampai ada jodoh dari Allah, ya mudah-mudahan mereka menjadi baik, bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah kalau memang sampai sejauh itu pencapaiannya gitu ya. Dan mudah-mudahan dokternya nanti bisa lebih lebih elegan lagi lah kalau menyampaikan gitu ya, jangan terkesan seperti agak ngawur gitu ya. Tapi walaupun agak ngawur, tetap kok menyemarakan di sini ya, tetap kita senang kok, kita bersyukur dengan adanya beliau ini. Kita tetap mengharapkan beliau ya berbicara, cuman kita inginkan ya lebih lagi ke depannya itu lebih lagi ya konsisten lah ya. Jadi jangan terkesan sekarang berbicara begini tapi kemudian kita perhatikan dia berbicara menyelisihi ucapannya sendiri ya. Nah, dia mengatakan misalnya mazhab-mazhab itu justru sebagai bukti tidak sesat, kita giliran kita sebutkan berarti Syiah pun diakui bagian dari mazhab, maka jangan didiskreditkan sesat, tapi dia tetap bersikukuh ingin menyeret Syiah ini sesat dalam pemahamannya ya. Itu jadi dia ini sendiri kadang-kadang berbicara tidak konsisten dengan dengan pendiriannya atau dengan sikapnya gitu. Nah gitu Bang ya. Kalau untuk ya Pak Agus Romli ini dengan Pak Haji Erik ini dengan Pak Jaga Sukma ini ya kita angkat topi lah. Mereka itu kalau secara dalil mungkin bandingannya ya kita tahu 1-2, mereka mungkin tahunya 10-20 ya. Jadi mereka ini secara keilmuan lebih daripada kita. Bedanya Bang, kalau kita ini memahami ya, kalau mereka mungkin tidak memahami, mungkin juga tidak mau paham ya. Kita memahaminya mana? Kita memahaminya karena kita mengikuti yang
rekomendasi dari Nabi. Kita ini memang nggak sepandai mereka menguasai dalil-dalil ayat Al-Quran ataupun mengerti apa bahasa-bahasa Al-Quran, Ausarab segala macam. Kita nggak sepandai mereka ya. Kita ini di bawah dibandingkan sama Pak Romli, dibandingkan sama Jaga Sukma, dibandingkan sama siapa Erik ya, Pak Mubarik ini ya, Erik Mubarik Ahmad ya, Pak Erik Mubarik Ahmad ini. Kita di bawah mereka dalam penguasaan hafalan dalil-dalil, jangan-jangan dalam pemahaman bahasa Arabnya pun gitu ya. Tetapi kita mengerti Bang, kita mengerti karena kita mendapat pengarahan dari yang rekomendasi dari Nabi, dari Allah ya. Nah, jadi bagikan gini Bang, Pak Jaga Sukma ini misalnya memakai mobil yang yang bagus ya, Pajero. Nanti Pak Haji Erik bisa pakai mobil Land Cruiser misalnya gitu ya. Kemudian siapa? Pak Agus Romli ini pakai mobil yang misalnya apa ya, yang kesan mewah lagi tuh, Audi misalnya gitu ya. Mobil, akan ada mobil Audi ya kalau nggak salah itu ya, mobil Audi yang lambangnya itu bintang-bintang bulat-bulat 4 kali itu kalau nggak salah ya. Nah, kemudian Bu Dokter ini misalnya dia pakai Honda CR-V misalnya gitu ya. Nah kita Bang hanya pakai misalnya Grand Max ya. Kita ini lebih jelek, saya itu hanya pakai mobil Grand Max ya, Daihatsu Grand Max ini kan ya, kualitasnya di bawah mereka semua, di bawah Pajero, di bawah apalagi Land Cruiser ya, di bawah Audi tadi, di bawah apalagi misalnya Honda CR-V. Tapi kita tahu arah Bang. Nah mereka melesat, misalnya ini mau menuju ke ibu kota, melesat kemana nggak tentu. Kita tahu, kita masuk pintu tol, kita sedang menuju saja, walaupun kita ini berjalannya lebih lambat daripada kemampuan kendaraan mereka, tetapi kita mengarah pada satu titik yang benar. Nah mereka walaupun kendaraannya lincah, mereka kadang-kadang nggak tentu arah ya kalau menurut pandangan kita nih, karena mereka mengikuti yang bagi kita ini nggak legal, nggak resmi, mengikuti Ahmadiyah. Kalau arahnya kemana nanti yang Mirza Ghulam Ahmad ini? Mengikuti Al-Yamani Ahmadiyah Hasan pun tanda tanya begitu sama, walaupun mereka mengatakan maksumin, bagi kita ini maksumin yang ngaku-ngaku ya. Apalagi kalau ya Pak Romli misalnya nggak jelas Tijani kemana nanti arahnya ini. Saya belum paham juga Tijani ini bagaimana ini cara berprinsipnya. Dokter apalagi seperti orang yang nggak punya arah pemimpin yang jelas, dia hanya mengklaim ulil amri sampai ulil amri dirinya itu nggak tahu siapa ulil amri. Bagi dirinya ulil amri itu ya siapapun yang sedang memegang tampuk kepemimpinan, dan kalau perlu siapapun yang dianggap sedang berbicara masalah agama, bersatulah menentukan ulil amri. Dan ini sudah dirintis oleh Iran sana dari orang-orang yang lebih paham dalam pandangan kita dalam keilmuan agama, dan sekarang sudah terpilih Imam Ali Khamenei ini bagi dirinya dianggap sesat juga. Padahal dia berprinsip begitu. Dan sekarang sudah lebih dahulu dipraktekkan oleh Iran sana, yaitu para ulamanya bersepakat membuat wilayatul faqih, seorang yang dianggap layak untuk dianggap jadi sumber untuk dirinya memberikan arahan. Nah, kita disimpulkan sesat bagi dirinya. Bagaimana ini? Jadi nggak konsekuen Bang. Di satu sisi mengatakan harus A, giliran kita bilang itu tuh ada tuh A, Pak itu masih sesat, bukan A itu. Bagaimana? Tadi katanya kita harus A, ternyata kita bilang itu sudah ada A tuh, katanya itu bukan A. Ini kan kacau ini. Si dokter ini nggak konsisten dengan cara dan prinsip ucapannya. Itu Bang ya. Jadi kita ini Bang, katakanlah terbodoh di dalam diskusi ini, terbodoh di dalam penguasaan dalil-dalil di sini ini.
tetapi kita yang lebih yang lebih tegar, konsisten dalam dalam menerima terpaan-terpaan, ya. Mereka-mereka yang pintar-pintar ini, tapi ternyata seperti pohon yang tidak mampu berdiri tegak, terombang-ambing oleh angin, ya. Nggak bisa ini. Makanya seperti Pak Jaga Sukapun akhirnya memakai dalil kebanggaan dari Ahmadiyah Hasan yang isinya sebenarnya ya itu juga bagi saya, ya. Mengatakan bukan liak budu, bukan ibadah, tetapi ma'rifat berdasarkan ajaran dari Ahmadiyah Hasan. Kalau kita pikir seperti bukan ilmu yang bermutu gitu, ini hanya bermain kata-kata saja gitu, Bang. Maaf, Bang, kita tidak bermaksud menyinggung pada mereka, tapi kita bermaksud menjelaskan bahwa ternyata Syiah lah namanya gudang ilmu ini, ya. Sebagaimana Nabi menjelaskan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Justru kita ini sudah dalam jalur itu, Bang, dalam rel tersebut, bahwa Nabi itulah gudang ilmu dan Imam Ali inilah pintunya. Maka kita belajar melalui jalur Syiah, yaitu yang mempelajari dari pintunya Nabi itu kepada Imam Ali. Ternyata di sini kok ilmu yang benar dan bisa teruji itu. Iya, Bang Tatang, kalau kita cerita dokter Ardian itu berani kadang-kadang mendungu-dungukan, mengkeledai-keledaikan, itu dari dulu itu, Bang. Pertama kali saya kenal itu hampir 2 tahunan lah. Seperti itu komentarnya. Sebetulnya nggak paham di Islam, nggak paham sama sekali. Dan saya juga meragukan kedokterannya itu. Coba aja perhatikan dah cara bicaranya. Dia nggak tahu ulil amri itu siapa, ngaco dah kemana-mana gitu, Bang. Ini saya bilang sih emang ODGJ itu, Bang. Ya mungkin Yai Gus Romli yang terhormat, maksudnya tertarik lah dengan ya pakai jilbab, orangnya ya cantik juga, Bang, cantik. Saya udah lihat kok fotonya. Ini ada sedengar pernyataannya Pak Tatang, ya, yang perihal janganlah mengikuti yang kebanyakan itu, karena itu akan cenderung menyesatkanmu, ya, membuatmu nyasar, ya, cenderung. Nah, itu yang dimaksud di situ adalah kaum awam, ya, bukan ulil amri. Ulil amri itu justru minoritas, ya. Jadi kaum awam itu kalau kita ikuti, kalau kita serahkan urusan atau perkara ke kaum awam, itu jelas akan tersesat, kita akan nyasar. Bukan karena unsur kesengajaan mereka melakukan penyesatan, tidak, karena ketidaktahuannya, karena keawamannya gitu. Jadi itu yang dimaksud. Jadi kebanyakan itu maksudnya kaum awam. Seperti pemilu kan itu kebanyakan diserahkan kepada rakyat yang notabene mayoritas kaum awam. Itu maksudnya Pak Tatang. Emang yang Anda amalkan itu bukan ajaran Islam. Yang kami amalkan itu bukan ajaran Islam. Yang ajaran Islam, ajaran Tuhan satu-satunya, ajaran agama satu-satunya itu bukan lagi benar tapi maha benar. Jika Anda mengatakan bahwa itu apa yang Anda amalkan itu tidak diamalkan oleh Rasulullah, tidak diamalkan oleh umat Islam di zamannya, berarti itu bukan ajaran Islam yang Anda amalkan. Itu aja kuncinya. Jadi umat Islam itu jika benar melakukan menganut ajaran Islam, maka copy paste aja. Jadi kita cukup menjadi penyontek yang profesional gitu. Jadi bukan lagi benar, ya, maha benar syariat Islam itu. Dan itu harus ittiba, ya, semirip-miripnya mungkin apa yang Rasulullah amalkan, yang teladankan. Tuhan maha bertahta di atas arsy, di atas singgasana, di atas di atas tahtanya, ya.
itu firman-Nya seperti itu. Jadi Tuhan Maha bertakhta di atas kerubim, di atas hamalat al-ars, di atas para malaikat penjunjung ars. Nah, itu Maha bertakhta di situ. Ya, dan Maha besar itu ya jangan dibatasi bahwa Tuhan itu besar wujudnya atau apa. Ya, pokoknya tidak ada yang bisa menakwil itu. Ya, tidak ada yang bisa menyematkan itu menjadi diri dari Tuhan, ya, nafsunya atau zatnya Tuhan yang dialamatkan dengan kosakata Allahu Akbar itu. Karena kalau Anda mengatakan bahwa yang besar itu pasti juga besar ciptaannya, nggak mesti, karena manusia aja gini ukurannya kayak standar-standar begini, tapi bisa kok buat gedung yang lebih besar ukurannya berkali lipat dari dirinya. Tidak apa-apa disuruh alinya, kalau Rasulullah juga mengamalkan demikian. Ya, kalau Rasul juga mengatakan tolonglah aku Imam Ali, ya kita juga ittiba, ikuti seperti itu. Dan solusinya itu serahkan kepada fatwa ulil amri, karena ulil amri inilah yang akan meng-cross check kembali, mentabayun seperti apakah manifestasi daripada hukum-hukum Tuhan yang diteladankan Rasulnya, ya. Jadi yang supaya tidak melenceng dari apa yang disebut hukum Allah. Ya, inilah yang bermusyawarah, ya, berpikir bersama-sama, berjamaah, ya, untuk mencari titik tengahnya ini supaya nggak ada perselisihan. Itulah kewenangan ulil amri. Yang dikategorikan ahlul bait itu adalah yang haram menerima zakat, ya, yang hidup di zaman itu sampai beberapa generasi yang setelah masa kerasulan berakhir. Jadi itu yang diharamkan menerima zakat. Itu yang diklaim Rasul sebagai ahlul baitnya. Itu. Jadi nggak ada lagi ahlul bait itu setelah generasi keberapa, itu nggak ada lagi yang diharamkan untuk menerima zakat. Setelah itu 4 tinja itu perlu diteladani. Masa simbolik orang faktanya dilakukan? Tawasul itu kalau Bu Dokter buka praktek, saya mau berobat ke Bu Dokter, saya langsung masuk ke ruangan Bu Dokter, langsung saya bilang, Bu, saya mau berobat. Nah, itu berarti saya tidak bertawasul. Tapi kalau saya ke depan dulu ke bagian membuat antrian secara prosedural, kemudian saya diberi kartu antrian suruh nunggu, dan giliran saya dipanggil baru saya bertemu dengan Bu Dokter, maka saya ini bertawasul, ya, ada perantaranya ketemu Bu Dokter ini, gak langsung nyelonong. Nah, kepada Allah pun santunnya, ya, santunnya kepada Allah ini kita dengan menyebut orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, para kekasihnya, para orang yang dicintai. Siapa orang yang dicintai? Yaitu Nabi Muhammad dan pelanjut-pelanjut yang ditentukan oleh Nabi Muhammad, ya. Karena dalam agama ini ada pelanjut, dan pelanjut itu bukan diserahkan kepada kita. Ulil amri itu bukan kita sendiri yang punya hak prerogatif untuk menentukan. Untuk menentukan hak prerogatif siapa ulil amri ini, Allah itu sendiri. Karena Allah juga sudah memerintahkan atiu, taat, ya. Jadi taat pada Allah wa Rasul wa ulil amri ini nggak mungkin Allah menyuruh kepada orang yang suruh kita menentukan sendiri. Tapi disuruh oleh Allah itu kepada orang yang sudah ditentukan juga oleh Allah. Dan tahunya siapa kalau dia itu orang yang sudah ditentukan? Tentunya dari orang yang sebelumnya. Begitu, ya. Mungkin Bu Dokter juga kalau bekerja di rumah sakit misalnya, siapa kepala di rumah sakit? Biasanya kepala rumah sakit kan dokter yang paling senior, ya, dianggapnya yang paling senior, yang paling berkualitas, ya, yang paling qualified, ya.
Nah, dokter yang paling qualified ini dipilih untuk dianggap menjadi memimpin di rumah sakit tertentu. Ini kan jika beliaunya berhalangan atau beliaunya wafat atau beliaunya berhenti dari masa tugasnya, maka kan ada pelanjutnya kan, ditentukan juga oleh semacam apa ya, semacam timnya dari pihak rumah sakit tersebut ya. Nah, kalau timnya dalam dunia ini, kalau Allah itu kan tidak, Allah itu kan apa itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu kan tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya orang tua ya. Jadi Allah itu satu ya. Maka untuk menentukan orang yang diutus oleh Allah dan melanjutkan yang diutus oleh Allah ini, Allah sendiri juga yang menentukannya. Hak prerogatifnya kembali kepada Allah itu lagi. Tidak ada harus ada tim semacam pembentuknya ya. Kalau di rumah sakit tadi yang ditunjuk mungkin saja ada timnya, atau mungkin dari departemen kesehatan yang menunjuk, mungkin saja ya, saya kurang tahu, mungkin dokter lebih paham di sini. Tetapi ada tim penunjuknya. Nah, kalau tim penunjuknya ataupun yang berkompeten untuk menunjuknya, kalau di sini ya Allah itu sendiri. Kalau dalam agama ini ya, nah Allah yang mengutus Nabi Muhammad, pelanjutnya Nabi Muhammad yang menentukannya Nabi Muhammad sendiri, nggak bisa dipilih di Sakifah. Dipilih di Sakifah atas maunya orang-orang di Sakifah menentukan Abu Bakar, ini ilegal. Ya, siapa yang ditentukan oleh Nabi Muhammad? Yaitu yang dapat legitimasi, mendapat legalisasi dari Nabi Muhammad, yaitu Imam Ali. Dan siapa pelanjutnya? Ya dapat rekomendasi dari Imam Ali sendiri, itu kepada anaknya Imam Hasan. Ini bukan masalah kedinastian, tapi ini masalah nas ya. Kalau kedinastian ya mungkin berlanjut terus. Ini berakhir kok sampai Imam Mahdi ya. Sampai Imam Mahdi nggak ada tuh pelanjutnya. Kalaupun di pihak Al-Yamani mengklaim ada pelanjutnya dan sekarang dimulai dari ke-1, tapi kan kalau bagi saya dan orang-orang Syiah nggak bisa cukup meyakinkan, dan semua hujahnya ini kurang bisa dijadikan landasan untuk kita mempercayai. Sebab memakai dalil al-ghaibah pun tidak ada detailnya secara jelas matanya bagaimana. Kemudian yang mengetahui al-ghaibah ini tiba-tiba kok pihak dirinya saja ya. Padahal ulama-ulama pengikut Ahlul Bait dari dahulu ini mungkin ya bukan hanya kitab al-ghaibah tersebut, kitab-kitab yang lain, mempelajari juga daripada ucapan atau arahan sebelumnya dari para aimah, daripada imam-imam ya. Aimah ini para imam-imam nih ya. Nah, para imam-imam maksudnya yang penerus Nabi tadi itu, yang sebelumnya Imam Mahdi ini kan Imam Hasan Al-Askari, Imam Ali Al-Hadi, Imam Muhammad Al-Jawad, dan seterusnya, nggak pernah ada yang menegaskan, ingatlah bahwa nanti jangan sampai mengabaikan atau tidak tahu dengan Ahmadil Hasan Al-Yamani ini. Tidak ada. Jadi klaim mereka ini kalau bagi kita lemah. Kita tidak bisa dalam keyakinan. Dan sepak terjangnya pun sekarang bisa kita lihat ya. Sepak terjang Al-Yamani ini kabarnya kan mau mendirikan negara, tapi sejauh ini kemajuannya kok nggak nampak menuju ke arah sana, bahkan meragukan ini mereka akan mampu mencapai ya. Kalau Iran tidak mengklaim mau mendirikan negara, tapi malah negara sudah terbentuk. Nah, Iran, maksud saya Iran di sini Syiah ya, tidak menjanjikan yang muluk-muluk, tapi pencapaiannya bisa dikatakan sejauh ini yang termuluk ataupun yang terdepan ya. Nah, Iran ini, Syiah Iran ini ya, dia tidak menjanjikan segala macam dirinya itu istimewa. Dia dengan merendah kok justru mengajak kita ini lebih meluruskan langkah, yaitu dengan lebih meluruskan akidah untuk menyongsong ataupun untuk menyambut kehadiran Imam Mahdi. Dan pada saatnya Imam Mahdi hadir, kita bersedia menyerahkan. Cuman untuk menyeleksi siapa Imam Mahdi tersebut, tentulah perlu pembuktian ya. Di mana Imam Mahdi ini kan turunan Rasul ya.
Berarti pada saat nanti ada yang mengaku Imam Mahdi dan beliau itu betul Imam Mahdi misalnya, kita perlu juga membuktikan bahwa beliaunya itu piawai. Beliaunya itu cukup tampan, dan beliaunya ini sanggup mengatasi semua semua rintangan untuk dikalahkannya. Begitu, baik itu secara berdebat, baik itu secara harus berperang fisik, baik itu secara pokoknya beradu segala macam, selalu menang Imam Mahdi ini. Demikian seperti kehadiran Nabi ya. Nabi ini yang seperti dilakukan Bimbo, dihalangi apapun tetap Nabi ini menyeruak memenangkan. Di perang Uhud itu kabarnya nih ya, di perang Uhud nih yang saya dengar ya, itu kan Nabi itu sudah berpesan kepada Abu Bakar dan Umar ini, diamlah di atas bukit, janganlah turun. Nah, Nabi kan menyerang di bawah itu ya, dengan Imam Ali itu, dengan yang lain-lain. Ternyata mulai memenangkan, padahal jumlah orang iman saat itu kan lebih kecil, cuma 300. Jumlah orang kafir di perang Uhud ini 1000. Jadi 300 lawan 1000, 3 kali lipat jumlahnya orang kafir, lebih banyak. Tapi menang orang-orang Islam ini dengan izin Allah ya, dengan bantuan Allah ini menang mereka. Melihat kemenangan, nah Abu Bakar dan Umar yang disuruh diam di atas bukit ini tidak bisa konsekuen dengan yang dipesankan oleh Nabi ini. Turun dia, takut nanti saya nggak kebagian ini, bagian jarahan. Udah dapat janda-janda, udah dapat perhiasan-perhiasan, nggak kebagian nih, nanti saya nggak dapat janda nih, ya nggak dapat perempuan ini dari hasil kemenangan ini. Turun ikut ke bawah. Nah, posisi yang ditinggalkan di atas bukit ini dimasuki oleh posisinya Abu Sufyan. Akibatnya Abu Sufyan dengan leluasa memanahi orang di bawah. Pada kaburlah orang yang bersama Nabi ini, tinggal Nabi. Makanya Nabi memanggil Imam Ali. Kalau dalam Syiah ini diabadikan dengan nama doa Nadi Alian ya. Nadi Alian itu panggillah Ali ya, Nadi Alian. Madhara ajaib, maka akan kau temukan keajaiban ataupun keajaiban lah ya. Keajaiban itu kalau kata Pak Jaga siapa itu kata Pak Romli kalau tidak itu kan keramat ya, atau karomah ya. Jadi keajaiban ini hal-hal yang seperti di luar nalar tapi terbukti gitu ya. Nah Nadi alian madhara ajaib tajidhu aunalaka fin nawaib, maka kau akan menemukan tajidhu aunalaka, pertolongan nawaib, apa itu saya lupa lagi itu ya. Tajidhu aunalaka fin nawaib, Nadi alian madhara ajaib tajidhu aunalaka fin nawaib kulahamin wagomin sanjali. Setiap hal yang membuat hati kita susah maka akan segera sirna, akan segera hilang ya. Bi'azomatika ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Bi'azomatika ya Allah, binubuwatika ya Muhammad, dengan kenabianmu ya Nabi Muhammad. Biwilayatika ya Ali, dengan wilayahmu, dengan kepemimpinanmu ya Ali gitu ya. Nah, ini dipraktekkan oleh Nabi, dan praktek ini diabadikan menjadi doa ya. Jadi Nabi saat itu memanggil ke Ali, ya Ali kata Nabi ya. Nah, Ali nggak lari, bersama Nabi ngerangsek lagi. Jadi cuma Nabi 2 orang dan mungkin beberapa sedikit saja, yang lainnya sudah pada kabur karena nggak tahan dipanahin dari atas sama Abu Sufyan ini ya. Termasuk Abu Bakar dan Umar juga sudah kabur itu. Nah, Nabi terus akhirnya kabarnya ini sampai Nabi itu entah patah giginya, entah tanggal giginya. Nabi itu dialami oleh Nabi saat itu dalam perang Uhud ini ya. Nah, itu. Tapi itulah kejadian sejarah yang saya ketahui. Apa nih saya ngomong kok jadi lupa saya ini ya bicara ini. Ya itulah ya. Sudahlah, saya lupa topiknya. Sudah begitu saja lah ya. Intinya saya ingin ngomong ke Bu Dokter ini ya. Nanti lagi lah saya hilang topik nih. Maka tinggal tunjukkan siapa dari para sahabat Khalifah Rasyidin yang bertawasul ya dengan cara meminta tolong kepada Imam Ali. Itu aja. Jadi biasakan jangan kepanjangan Pak, karena
Kalau Anda panjang kali lebar seperti ini itu kelihatan sekali, nggak ada poin ya, nggak ada powernya, ngalor ngidul, dan itu akan membuatmu semakin buta ya. Makanya saya tahu Pak, apa yang disebut dengan ulil amri adalah gabungan para pakar ya, gabungan antara alim ulama dan alim umara. Kenapa saya bisa tahu padahal saya bukan Tuhan, padahal saya juga baru lahir? Karena Tuhan udah menyampaikan Pak berabad-abad lamanya. Jadi nggak benar Pak bahwa Tuhan itu tidak menyampaikan tentang apa itu ulil amri ya, apa kewenangannya. Udah diberitahu. Ya tinggal pilihannya Anda mau tahu apa enggak, itu aja. Jadi benar, ulil amri lingkup terkecil itu di ilmu di profesi kedokteran itu juga berlaku Pak ya, ulil amri dalam skala kecil. Nah ulil amri inilah yang memfatwakan siapa yang layak menjadi khalifah, memimpin kami misal di organisasi ini gitu, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang ini. Nah itu difatwakan oleh ulil amri di antara kita gitu, di antara para dokter. Memang seperti itu Pak hierarkinya, pemberlakuannya ya, pengaplikasiannya. Gak ada yang mengatakan Imam Abu Bakar atau siapa di situ ya adalah terpidana, adalah penjahat, adalah pendosa ya. Jika memang benar itu mereka itu adalah terpidana ya pasti dihukum lah di saat itu. Masih masih baru kenabian itu, kerasulan itu, pastilah hukum-hukum Islam itu akan diterapkan jika memang ada pidana yang berlaku yang terjadi pada saat itu. Terus Imam Ali kenapa membiarkan hal itu? Dia tidak tegas, dia tidak keras sih. Kalau memang ada pelanggaran di situ, ada penyimpangan ya, ada dosa yang diujuk gigikan seperti itu. Tetap tidak akan pernah Pak ya, ulil amri itu sama dengan khalifah ya, ulil amri itu sama dengan pemimpin atau penguasa ya. Imam Ali itu khalifah ya, sementara dia juga bisa saja menjadi bagian dari ulil amri karena beliau juga pakar di zamannya. Itulah yang disebut dengan alim ulama atau alim umara yang generasi salaf atau generasi terdahulu. Nah itulah yang disebut juga dengan ulil amri generasi salaf, ulil amri generasi yang terdahulu gitu. Jadi tidak akan mungkin Pak ya kamu memaksa ulil amri itu akan sama dengan khalifah, nggak bakal Pak ya. Tetap tidak akan pernah Pak ya, ulil amri itu sama dengan khalifah ya, ulil amri itu sama dengan pemimpin atau penguasa ya. Imam Ali itu khalifah ya, sementara dia juga bisa saja menjadi bagian dari ulil amri karena beliau juga pakar di zamannya. Itulah yang disebut dengan alim ulama atau alim umara yang generasi salaf atau generasi terdahulu. Nah itulah yang disebut juga dengan ulil amri generasi salaf, ulil amri generasi yang terdahulu gitu. Jadi tidak akan mungkin Pak ya kamu memaksa ulil amri itu akan sama dengan khalifah, nggak bakal Pak ya. Emang siapa yang mendirikan negara Islam ya? Rasulullah? Enggak. Siapa? Para khalifah Rasyidah, khulafaur rasyidin? Enggak. Terus apa yang Anda sebut pencapaian ini? Ya, di zaman Rasul dan khalifah Rasyidah itulah di zaman keemasan di mana khilafah Islamnya itu tegak kafah secara menyeluruh totalitas di segala lini. Jadi nggak perlu nama, emang ada dikenal nama negara pada saat itu. Pentolan suku ya, pentolan suku-suku tokoh-tokoh dari suku Quraisy ya, pembesar-pembesar. Kalau disebut negara nggak ada Pak. Jadi Anda menyebut pencapaian apa itu ya? Istilah Imam Mahdi itu sebenarnya semua manusia yang mau menerima petunjuk Tuhan itu disebut Imam Mahdi ya. Bahwa ada pengkhususan penggunaan istilah Imam Mahdi kepada keturunan Rasul yang akan muncul di akhir zaman nanti,
itu hanya istilahnya itu tidak akan menafikan tentang Imam Mahdi yang lain. Jadi semua juga Imam Mahdi itu kan, Imam Mahdi kan lafal Arab. Kalau di Indonesia kan jatuhnya kan semua yang mau menerima petunjuk Tuhan. Ya, petunjuk Tuhan itu yang mana? Ya, risalah atau hidayah Tuhan itu yang mana? Ya, Alkitab bernama Al-Quran yang diwartakan oleh Rasulnya. Gitu. Jadi siapapun yang mau menerima petunjuk Tuhan itu juga disebut Imam Mahdi. Nah, sama juga penggunaan istilah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu bukan hanya Gabriel, bukan hanya Jibril ya. Meskipun penggunaan itu kalau kita membaca Al-Quran itu dikhususkan kepada beliau. Semua muslim itu juga ruhnya kudus, Ruhul Kudus, jasadnya juga mulia. Gitu. Sebagaimana semua kafir ruhnya najis, jasadnya hina dina. Gitu. Justru kalau ada yang mengaku Imam Mahdi itu sudah pasti dia bukan Imam Mahdi, karena menurut riwayatnya ya, Tuhan itu berfirman yang disabdakan oleh Rasulnya itu, kronologisnya itu beliau bahkan tidak tahu dirinya itu Imam Mahdi ya. Nanti setelah pembaiatan itulah baru beliau tahu. Makanya kalau masih domba sesat, domba nyasar, masih jahil, masih buta, jangan terlalu jauh jalannya Pak. tambah nyasar. Belum lagi kalau udah pikun-pikun ya bablas. Ya begini Pak ya. Jadi kalau ada yang topik misal tawasul ya, tentang tawasul aja dulu di-clearkan. Selesai tawasul baru lagi ke hal yang berikutnya ya, step by step Pak, satu-satu. Nah, Pak Tatang tadi sempat menyampaikan tentang lafal salawat yang diklaim sebagai lafal salawat, terus ada yang menyebutkan di situ meminta tolong kepada Rasul ya. Jadi hati-hati memang Pak, karena banyak yang bukan salawat tapi dinisbatkan, diatasnamakan, dikriminalisasi sebagai lafal syahadat ya. Bahkan pelafalan Sayyidina itu adalah bukan Pak lafal syahadat itu, lafal salawat ya, lafal salawat. Karena Rasul itu tidak pernah mengajarkan lafal salawat menggunakan lafal Sayyidina. Ada 8 setahu saya yang menjadi lafal salawat yang disampaikan oleh Rasul itu nggak ada lafal Sayyidina ya, apalagi sampai lafal memohon atau meminta pertolongan kepada Rasul, nggak ada. Bakal ada Pak. Kenapa Rasul itu juga Rasul juga pernah menyampaikan Pak, karena lafal Sayyid itu adalah sama dengan lafal Lord atau tokoh ya itu, atau itu bisa merujuk kepada Tuhan ya, karena maha tokoh ya, itu juga kepada Tuhan itu ya. Jadi Sayyid itu, lafal Sayyid itu bisa dialamatkan kepada Tuhan. Untuk itulah Rasul nggak pernah mau menggunakan itu, dan memang bukan itu yang menjadi firman, bukan itu yang diperintahkan kepada Rasul untuk melafalkannya gitu.